Selamat pagi Bu, selamat pagi saudara-saudari semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya adalah Nikito Grale Kristian Jilok Tanababan. Saya dari kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Plus Raya. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kita, yaitu persamaan trigonometri. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri yaitu adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X, di mana penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Nah, jadi penyelesaian persamaan ini dapat berupa dalam bentuk radian maupun sudut, di mana dalam bentuk sudut yaitu antara 0 derajat sampai sudut 360 derajat, dan dalam bentuk radian yaitu antara 0 sampai 2V, di mana V ini bernilai 180. Nah, jadi persamaan trigonometri juga terdiri atas beberapa persamaan, yaitu yang pertama adalah persamaan sinus, yang kedua persamaan kosinus, dan yang ketiga adalah persamaan tangen. Nah, jadi mari kita bahas mengenai persamaan-persamaan tersebut. Jadi kita sekarang masuk ke dalam persamaan yang pertama, yaitu persamaan trigonometri sinus, di mana dalam persamaan trigonometri sinus terdapat persamaan yaitu sin kx sama dengan sin alfa, di mana di dalam persamaan trigonometri sinus ini terdapat dua rumus untuk mencari, yaitu kx sama dengan alfa ditambah n kali 360, di mana nilai n dapat berupa 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan juga yaitu kx sama dengan 180 kurang alfa ditambah n kali 360, di mana nilai n dapat bernilai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Temukan penyelesaian persamaan sin X yang bernilai setengah akar 2 dalam interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2V. Nah, untuk menjawab soal tadi, kita masukkanlah sin X sama dengan sin setengah akar 2 sesuai dengan rumus ini tadi ya. Kemudian kita masukkan sin X sama dengan sin setengah akar 2 itu kan sama dengan sin 45 derajat. Jadi kita masuklah sin X sama dengan sin 45 derajat. Kita coret sinnya, mati. Tinggal X sama dengan 45 derajat. Kemudian kita masukkanlah ke cara yang pertama, yaitu rumusnya kx sama dengan alfa ditambah n kali 360 derajat, di mana kx sama dengan alfa tambah 360 derajat kali n, di mana kita masukkan dulu uji coba n sama dengan 0. N sama dengan 0, yaitu alfanya tadi 45 derajat, kita masukkan 45 derajat ditambah 360 derajat dikali 0. Maka hasilnya yaitu 45 derajat. Memenuhi kan? Karena dia di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Yang kedua, n sama dengan 1, kita uji coba juga. Di mana alfanya 45 derajat tadi, kita tambahkan 360 kali 1. Jadi 360 tambah 45 sama dengan 405 derajat. Di mana ini tidak memenuhi karena sudah melewati 360 derajat. Nah, kita masukkan ke cara yang kedua, yaitu rumusnya kx sama dengan 180 kurang alfa ditambah n kali 360. Kita uji coba menggunakan n sama dengan 0. Kita uji coba n sama dengan 0. Di mana 180 kurang alfanya tadi 45 derajat. 180 kurang 45 derajat ditambah n-nya kita buat 0. 0 kali 360 derajat. Nah, 180 kurang 45 hasilnya 135 derajat. Ditambah 0 kali 360 0. Hasilnya 135 derajat. Memenuhi karena masih berada di antara
0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita uji coba juga. N sama dengan 1. Nah, hasilnya yaitu 180 kurang 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Di mana 180 derajat dikurang 45 derajat yaitu 135 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya 495 derajat. Sehingga di mana kita tahu bahwa 495 derajat itu sudah jauh di atas 360 derajat. Sehingga nilai ini tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi dari semuanya yaitu hanya 45 derajat dan 135 derajat. Kita masuk kepada bagian B, yaitu persamaan trigonometri kosinus. Nah, di mana pada persamaan trigonometri kosinus ini memiliki persamaan yaitu rumusnya kosinus kx sama dengan kosinus alfa. Di mana rumus umum dari persamaan trigonometri ini adalah kx sama dengan plus minus min alfa tambah n kali 360 derajat. Di mana n dapat bernilai 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam contoh soalnya. Yang dimana contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos 2x kurang 60 dikurang 1 sama dengan 0 untuk x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 180 derajat. Nah, baiklah. Jadi untuk menjawabnya, step pertama kita harus menyederhanakan terlebih dahulu nilai dari 2 cos 2x kurang 60 kurang 1. Nah, jadi 2 cos 2x kurang 60 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 2 cos 2x kurang 60 sama dengan 1 karena pindah ruas positif. Nah, kemudian cos 2x kurang 60 sama dengan setengah. Dari mana setengah? Duanya pindah ruas menjadi bagi. Nah, kemudian cos 2x kurang 60 sama dengan setengah itu kan sama dengan cos 60 kan? Nah, sehingga cos 2x kurang 60 sama dengan cos 60. Matikan cosnya. Mati kau. Nah, sehingga tinggal 2x kurang 60 sama dengan 60 derajat. 2x sama dengan 120 derajat. X sama dengan 60 derajat. Jadi, untuk alfa yang pertama, inilah dia, 60 derajat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus ini. Cara pertamanya, kx sama dengan alfa ditambah n kali 360. Dimana tadi alfanya kita dapat 60 derajat. Kita dapat 60 derajat. Sehingga kita cari dulu. Kita uji coba dengan n sama dengan 0. 60 derajat ditambah n-nya kan 0. 0 kali 360 derajat. Sehingga menghasilkan 60 ditambah 0. Sehingga 60 derajat hasilnya. Kan memenuhi karena dia berada di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, kemudian kita uji coba dengan n sama dengan 1. N sama dengan 1 sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga jika dijumlahkan menghasilkan 420 derajat. Kan di sini diminta 0 sampai 180 derajat. Ini sudah melebihi jauh sehingga tidak memenuhi nilainya. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang kedua yaitu x sama dengan min alfa ditambah 360 derajat dikali n. Nah, kita masukkan nilai x-nya yang ini tadi. 2x kurang 60. Sehingga 2x kurang 60 sama dengan min alfa. Alfa tadi kan dapat kita 60 derajat. Min alfa sehingga min 60 derajat ditambah 360 dikali n. Nah, kemudian 2x sama dengan min 60 derajat ditambah 60 derajat. Dari mana tambah 60 derajat? Pindah ruas. Ditambah 360 kali n. Sehingga menghasilkan 2x sama dengan 360n.
Ya, jadi min 60 tambah 60 tadi kemana? Habis, mati, hilang. Nah, setelah 2x sama dengan 360 derajat, kemudian kita sederhanakan sama-sama bagi 2, yaitu menghasilkan x sama dengan 180 kali n. Nah, setelah itu kita uji coba lagi menggunakan sistem yang ini tadi. Tapi rumusnya tetap x sama dengan 180 kali n. Sehingga kita coba n sama dengan 0. Kx sama dengan 180 n. Sehingga n sama dengan 0 sama dengan 180 derajat dikali 0 sama dengan 0 derajat. Itu memenuhi kan? Karena di sini diminta untuk x sama dengan lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Sehingga bisa memenuhi. Kemudian kita uji coba dengan n sama dengan 1. Menghasilkan 180 derajat. Memenuhi juga karena diminta x sama dengan lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 180. Sehingga kita coba juga n sama dengan 2. N sama dengan 2. Sehingga menghasilkan 360 derajat. Kan tidak memenuhi karena sudah jauh sekali. Sehingga hasil akhir dari jawaban pertanyaan tadi adalah himpunan penyelesaian dari 2 cos 2x kurang 60 derajat dikurang 1 sama dengan 0 untuk x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 180, maka hasilnya adalah 0 derajat, 60 derajat, dan 180 derajat. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu C, persamaan trigonometri tangen. Nah, di mana dalam persamaan trigonometri tangen ini terdapat persamaan yaitu tan kx sama dengan tan alfa. Di mana rumus umumnya dari persamaan trigonometri tangen ini yaitu kx sama dengan a ditambah n kali 180. Di mana n dapat bernilai 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari tangen 3x sama dengan min akar 3 untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menjawabnya, tan 3x sama dengan min akar 3. Kemudian tan 3x sama dengan min akar 3 ini dapat kita ketahui bahwa min akar 3 ini sebenarnya yaitu tan 120 derajat. Nah, kemudian kita masukkan mulai dari sini ke rumus yang ini. Tan 3x sama dengan tan 120 derajat ditambah n kali 180 sesuai dengan ini. Nah, setelah itu kita matikan tangennya. Tan mati. Sehingga yang tinggal adalah 3x sama dengan 120 derajat ditambah n kali 180. Kemudian sama-sama kita sederhanakan, kita bagi 3 sehingga menghasilkan x sama dengan 40 derajat ditambah n kali 60. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil himpunan penyelesaiannya, kita harus menguji coba satu persatu. Caranya yaitu uji coba n sama dengan 0. Nah, di sini menghasilkan x sama dengan 40 tambah n kali 60 derajat, di mana n-nya 0 sehingga 40 ditambah 0 kali 60 derajat sama dengan 40 derajat, memenuhi karena yang diminta x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 360 derajat, sehingga 40 derajat masih memenuhi. N sama dengan 1, x sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 60, 60 derajat sama dengan 40 tambah 60, 100 derajat, masih memenuhi. Yang kedua kita uji coba n sama dengan 2, n sama dengan 2.
menghasilkan X sama dengan 40 derajat ditambah 2 kali 100, 2 kali 60, 120. Sehingga menghasilkan N sama dengan 120 tambah 40, 160 derajat. Masih sesuai. N sama dengan 3. X sama dengan 40 derajat ditambah 3 kali 60. 3 kali 60 menghasilkan 180 derajat. Sehingga 40 tambah 180 derajat 220 derajat. Masih memenuhi. N sama dengan 4. X sama dengan 40 derajat ditambah 4 dikali 60 derajat menghasilkan 240 derajat. Sehingga hasilnya 280 derajat. Masih memenuhi. Kita uji coba lagi yang N sama dengan 5. N sama dengan 5 menghasilkan 40 derajat ditambah 5 kali 60 derajat 300 derajat sama dengan 40 tambah 300 derajat menghasilkan 340 derajat. Masih memenuhi karena masih berada di bawah 360 derajat. N sama dengan 6. Kita uji coba. N sama dengan 6 sama dengan 40 derajat ditambah 6 dikali 60 sama dengan 360 derajat. Sehingga ditambahkan 40 derajat ditambah 360 derajat menghasilkan 400 derajat. Tidak memenuhi karena sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Sehingga hasil akhir dari soal tersebut, himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat, 100 derajat, 160 derajat, 220 derajat, 280 derajat, dan 340 derajat. Nah, jadi sekianlah penjelasan saya, Bu, mengenai materi kita, yaitu persamaan trigonometri. Saya ucapkan terima kasih.